Waalaikumsalam. Monggo silakan. Berangkat jam berapa Bu dari rumah? Jam 7. Jam 7 alhamdulillah. Ketemu lagi Pak nggih. Nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah baik. 2 hari kemarin kejepit. Tapi sudah sehat nggih. Hari ini lumayan. Sudah bisa beraktivitas sedikit-sedikit. Sama kemarin, mulai kemarin sudah mulai. Tidak apa-apa. Tidak Kalau apa-apa. kita melakukan pendampingan hari ini, Ya, tidak atau apa-apa. mungkin bisa diganti hari lain. Hari ini saja. Hari ini saja gitu. Hari ini. Terus ini proses yang jenengan lalui selama 1 bulan mengikuti kegiatan TGP ini lancar? Alhamdulillah lancar. Ya memang tugasnya juga saya kira manusiawi sekali. Manusiawi. Ya, jadi deadline-nya juga ada di situ, semuanya menurut saya enak. Sudah ada masalah ya Pak? Insya Allah belum ada. Alhamdulillah Pak Fajar, ini kegiatannya saya di sini adalah yang pertama untuk tahu secara langsung pemahaman panjenengan, proses panjenengan selama mengikuti pembelajaran secara daring dengan konsinyasi kemarin, mereview apa kendala atau hambatan-hambatan yang panjenengan temukan selama proses pembelajaran, kemudian memastikan juga panjenengan sudah mengerjakan LK 1 sampai 5 nih. Sampun. Saya setelah Agak 1 sampai 5 itu mohon maaf, saya itu kemarin itu sudah kerjakan, tapi saya nggak tahu kalau saya kira itu mau diupload di LMS. Saya cari menunya nggak ada untuk diingatkan. Ternyata LK itu diperuntukkan untuk fasilitator, untuk PP. Ya, jadi memastikan ya itu kan komitmen awal panjenengan jadi karena panjenengan sudah berikan untuk tugas-tugas modul 1.1 selesai semua. Juga sudah juga Pak nih. Sudah semua. Modul 1.1 ini yang rencana saya kalau nggak hari besok Pak ya, untuk yang demonstrasi 1.2. Oh 1.2. Sudah selesai semua Pak nih. Itu sudah. Kalau sudah selesai semua, terus apa nih? Yang perlu kita maksudnya apa kalau sudah selesai? Ya, kalau yang 1.1 ini selesai semua, termasuk jurnal. Kemarin itu jurnal itu ya masuk. Terus ya ini yang mau saya tanyakan, jurnal yang 2 mingguan itu maksudnya bagaimana? Apakah setiap selesai 1.1 saya ngisi jurnal, dan 1.2 saya ngisi jurnal? Kalau 2 mingguan itu lebih ke ini kan 2 mingguan minggu besok Pak nih. Diselesaikan besok. 2 mingguan harusnya kemarin ya ketika modul 1.1 sudah selesai ya. Tapi kan sudah masuk kalau modul 1.1 nanti juga berarti saya anggap setiap selesai modul 1 isi 1.2 kan. refleksi juga. Kalau saya dulu di pendampingan PP itu malah setiap hari Pak refleksinya sebelum jam 12 malam. Itu setiap hari selama 2 minggu. Terus untuk dukungan dari sekolah, teman-teman ataupun atasan dukungan. Selama ini berjalan dengan baik, alhamdulillahnya sesuai dengan harapan kemarin. Kekhawatiran itu tidak terjadi nih. Kalau di SMA Negeri Mojo Agung, kalau dari pimpinan insya Allah dukungannya kuat. Ya, kalau yang itu. Tidak lama. Kalau peserta didik, karena ini juga first time ya. Jadi saya dengan Pak Joni ini berdua ini itu kami ini saya kayak eksperimental di SMA Negeri Mojo Agung. Eksperimental kami yang kami dapat dari guru penggerak ketika kami terapkan. Nah, ini nanti akan mulai kami lakukan secara pribadi itu di tahun pelajaran baru. Jadi saya sangat excited, tertarik sekali nanti apa reaksi peserta didik terhadap hal ini, karena ini baru pertama kali ya. Untuk saya. Berarti setelah panjenengan mempelajari modul 1.1 itu sudah wonten kesempatan untuk
menerapkan atau bertemu dengan anak-anak Belum. sedikit atau banyak gitu? Belum. Oh, belum. Karena mapel saya itu adalah mapel bimbingan. Saya ini masih ikut kurikulum 13. Mapel saya itu adalah bimbingan TIK. Karena model bimbingan tidak seperti itu mata pelajaran. Untuk kurikulum yang berikutnya, ini kan kami pakai kurikulum merdeka. Yang mapelnya sudah tersebut di situ informatika. Sehingga ada mapel khusus untuk itu yang saya ya, sehingga termasuk petunjuk-petunjuk buku modul untuk guru, untuk siswa, pegangan guru, pegangan siswa itu kan sudah ada semua. Nah, saya mempelajari sepertinya ini yang bersambut dengan memang kan satu program juga. Katanya kan kalau berarti sekolah ini belum mengikuti sekolah penggerak. Sekolah penggeraknya belum. Implementasi kurikulum merdeka itu ambil habis ini setelah ini. Berarti ambil opsi 1, 2 atau tidak? Kalau nggak salah 2. Sama, semuanya sama. Tapi kalau dibandingkan dengan proses bimbingan yang sudah panjenengan lalui di sana, apakah tidak ada sedikit yang sama atau mungkin bertolak belakang dengan filosofi keagamaan yang dengan pelajari cuma filosofi satu? Kalau panjenengan dia ketika kalau ya sebenarnya itu tidak ada. Maksudnya tidak ada. Belum ada. Malah saya baru tahu ada beberapa yang bisa dieksplorasi dari konsep itu. Ya, akhirnya beberapa sebelum itu sudah saya lakukan sebelum ikut PPP ini sudah ada. Seperti kemarin saya sampaikan refleksi itu, salah satunya adalah bagaimana kan kasih contoh satu itu apa yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kelas itu menyenangkan. Karena pelajaran TIK itu saya setuju dengan kurikulum ini tidak serta-merta berada pada sebuah lab. Kelas itu tidak jadi membatasi. Nah, seperti itu yang saya. Itu sudah pernah dengan melakukan. Nah, itu sudah. Berarti kan sebenarnya mungkin filosofi belajar nilai ini sudah sedikit banyak kita lakukan. Ya, tapi lebih dominan. Betul. Lebih dominan ke otoritas guru itu Pak. Terus lagi akhirnya dengan adanya PJB ini, akhirnya apa yang saya lakukan itu sudah selaras. Yang selama ini bereksperimental, jangan-jangan ini nggak pilih, jangan-jangan. Ternyata ada itu, ternyata memang boleh. Ya, memang begini. Saya masih ingat tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kekhawatiran beliau tentang ketidakberlanjutan program selama itu. Ya ini kata kita pasti berlanjut, harusnya berlanjut karena memang sesuai dengan yang diinginkan juga, sesuai dengan kata alam juga. Kalau seumpama kekhawatiran yang disampaikan bahwa kepala sekolah ini menurut panjenengan terus seumpama memang terjadi saya secara pribadi itu secara pribadi pendapat pribadi saya sudah nyaman dengan cara perkara nanti jadi tidak jadi atau berlanjut tidak berlanjut saya pribadi akan melanjutkan. Saya pribadi akan melanjutkan. Saya akan eman hal seperti ini sangat berpihak kepada anak gitu. Ya, betul. Dan saya anak-anak juga akan senang dengan konsep seperti ini. Iya, akan nyaman. Memang yang menjadi tantangan saya sendiri adalah rekan sejawat. Karena ketika saya melakukan itu rekan sejawat akan ya itu tantangannya sudah berbeda saja. Karena ada perbedaan model. Karena kan bisa dikomparasi ketika dari anak. Bapak si A jadi begini, ibu si B, ibu si A, seperti itu. Jadi anak-anak malah yang membanding-bandingkan gitu. Sehingga berada di anak-anak sebenarnya. Kalau kita sih santai-santai saja. Tapi dengan harapan begitu, guru-gurunya nanti mau untuk melakukan perubahan. Kalau anak-anak nyaman seperti pasti juga guru-guru akan ikut seperti yang jenengan inginkan nanti. Ya sama sih. Kalau saya Pak saya di SD ya alhamdulillah, meskipun kita mungkin kendala kita memang yang paling berat itu dari rekan sejarah. Kelas kita mungkin itu sendiri, kelas lain itu sudah pasti belakang merdeka
Merdeka kan dulu pernah bilang Merdeka kayak Merdeka belajar berarti gak sih kamu Merdeka belajar berarti bebas, padahal kan ya ada batasan-batasan. Terus untuk aksi nyatanya bagaimana Pak? Saya aksi nyata kemarin itu ada 3 itu ya yang ditanyakan itu ya kemarin, yang di LMS itu. Iya. Aksi nyata saya mengajar maksudnya gitu. Aksi nyata itu penerapan jenengan dari modul 1.1 filosofi belajar antara di elaborasi kita akan elaborasi yang apa nih sudah jenengan terapkan di kelas dan perubahan apa yang muncul ketika jenengan menerapkan hal tersebut. Jadi ketika itu saya terapkan, itu salah satunya materi kemarin itu sistem utama komputer yang selama ini itu ya begitu aja, maksudnya ya hanya guru yang menjelaskan, hanya sistem utama terdiri dari ini. Saya coba begini kemarin, coba handphone itu kalau kelas saya biasanya itu kalau handphone saya suruh silent, tapi khusus kemarin saya suruh nyalakan semua. Nyalakan handphonenya. Saya punya tantangan untuk kelas, jadi kelas versus saya, bahasanya begini. Jadi sistem utama komputer itu kan itemnya banyak. Saya suruh anak-anak setiap orang harus menulis 1 di papan dan tidak boleh sama dengan teman yang lain. Ya, saya berikan waktu seberapa lama anak-anaknya bisa. Pak tidak tahu, pakai handphonemu untuk mencari komputer. Jadi pembelajaran motivasinya adalah bagaimana mereka itu harus memahami kesempatan itu tidak boleh dilewatkan, sehingga mereka itu saya suruh baris di kelas. Jadi iya mesti ramai seru. Saya bilang ke anak ramai di kelas saya tidak apa-apa, tapi harus ada saya. Baris ke belakang, nah, urutan itu yang menentukan mereka menulis 1 yang mereka ketahui. Walaupun itu dapat panduan, mereka tidak paham apa yang ditulis, tapi dapat dari panduan tidak apa-apa, karena nanti endingnya adalah kita sama-sama membahas. Nanti siapa yang tahu. Terus antri juga harus satu. Nah, yang jadi lucu kemarin itu adalah anak yang berada di belakang. Karena apa yang mau ditulis sudah ditulis teman di depannya. Nah, sehingga saya bilang disitulah kesempatan. Semakin sedikit kesempatannya, maka semakin besar tantangan. Karena kemungkinan samanya kan tinggi dengan yang di depan. Maka kamu harus berada di depan dulu. Intinya begitu, untuk memperoleh kesempatan sehingga apa yang kamu tuliskan jauh lebih variatif, lebih banyak. Itu barulah setelah materi, barulah saya kelompokkan mana ini yang masuk hardware, mana masuk software, mana masuk. Nah, seperti itu. Salah satunya begitu. Itu saja kemarin kita berarti kan kalau proses pembelajaran semacam itu Pak kita nilai apa saja yang masuk dari filosofi belajar dari aksi nyata yang dilakukan di kelas itu? Ya banyak, terutama yang titik poin saya sekarang di keberpihakan kepada guru. Yang jelas kemandiriannya mereka jelas apa. Nah, kemudian memang karena ini sifatnya individu, mungkin kolaborasinya bukan ketika menulis, tapi ketika sama-sama kita saling mengelompokkan. Saya tanya kemana, ini kira-kira masuk mana, hardware, software, firmware, berada di sini. Kolaborasinya. Kalau kemudian antrinya itu saya yakin di pembentukan karakter. Nah, kemudian untuk inovasinya adalah mereka bisa melakukan browsing yang handphone selama ini dipakai untuk gitu-gitu aja. Setidaknya mereka tahu cara bagaimana mencari informasi yang tepat dan akurat. Beberapa itu yang mau saya kalau di modul 1.2 yang kemarin kita mulai ikut itu Pak rencana aksinya ini. Saya itu kepengen begitu. Kemarin waktu saya ikut elaborasi Pak Riza itu ya. Satu kan browsing di internet. Kalau ternyata Pak Nur dulu itu pada tahun 2017 kalau 2019 itu membangun pembelajaran konsep yang meniru Pokemon Go. Nah, saya tuh ingin juga seperti itu. Saya aksi nyatanya. Saya tuh ingin begini. Anggap saja misalnya lagi ngajar kapal.
memanfaatkan, karena saya di TIK, saya tuh ingin membangun etika bagaimana pemanfaatan perangkat ini itu dengan yang positif. Handphone selama ini dipakai begitu-begitu. Saya ingin memanfaatkan contoh begini. Saya tuh ingin nyebar earphone saat sekolah ini. Yang letaknya itu nanti pokoknya satu sekolah. Yang earphone itu nanti berisi informasi apa yang akan kita bahas di dalam kelas. Apakah itu minggu depan ataukah langsung dilakukan saat itu juga tergantung waktu. Karena kalau bimbingan itu hanya 45 menit, jadi terbatas. Tapi kalau nanti informatika masuk itu kami dapat 2 kali 45 menit. Nah, saya kepinginnya nyebar itu. Mereka ini saya start untuk mencari informasi itu tersaat. Pokoknya saya nyebar di kelas nanti di scan. Nah, ketika di scan mereka akan mencatat apa yang di scan. Ada lembar kerjanya begitu. Mereka dapat berapa sih dalam waktu sekian. Saya yakin itu akan variatif sekali. Terserah mau kemana, mereka mau ke depan, mau belakang. Yang jadi tantangan adalah saya tentunya akan izin guru itu karena belum pernah dilakukan. Saya khawatir mengganggu kelas yang lain. Makanya saya taruh di ruang terbuka. Jadi tidak masuk ke kelas, mungkin agak ke taman belakang. Cuman cakupannya saya ingin agak luas, sehingga anak-anak itu ada moving, ada bergerak. Sekaligus suara. Tapi di sini dapat dicatat. Nah, barulah nanti kalau memang waktunya cukup, hari itu saya akan kasih briefing sedikit tentang materinya, baru diskusinya bisa. Gitu, Pak. Kayak rencananya materi itu hanya yang berhubungan dengan TIK saja, yang panjang mereka akan yang berhubungan TIK saja. Mata pelajaran saya. Di mata pelajaran enggak, TIK saja. Jadi itu karena mata pelajaran saya, karena begini. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk mata pelajaran lain. Bisa. Kan literasinya juga ada. Ya. Bisa untuk mata pelajaran lain, tapi saya ingin mencoba dulu. Gitu. Kalau memang ini dirasa baik, maka salah satu diseminasi ke guru yang lain adalah cara yang saya lakukan. Sehingga ini sudah saya lakukan dan berakhir itu mungkin lebih meyakinkan daripada ini berbentuk masih perancangan. Nanti akan saya dokumentasi Pak ini loh kemarin ternyata dan waktunya juga nggak butuh waktu lama. Kalau sudah dilakukan ada bukti kan teman-teman lain juga sertifikasinya ada. Itu planning saya di nantinya. Nah, namun 1.2 berakhir ini kan masih PPDB. Iya. Saya the next atau nanti saya taruh di 1.3 atau 1.4 saya tidaknya saya sudah punya gambaran kayaknya modelnya begitu. Sudah ada rencana di aksi nyata modul sirkus 1 sudah dilakukan, 1.2 sudah ada rencana. Tinggal media atau platform yang panjangnya digunakan untuk membuat menyimpan portofolio dari kegiatan PPP ini. Tetap pakai yang kemarin kita bahas juga karya orientasi, atau mungkin panjenengan ada rencana mengunggahnya atau mendokumentasinya di media sosial ini? Kalau saya tuh berusaha setiap tugas itu saya dokumentasikan berbentuk video. Makanya tugas-tugas saya itu pasti walaupun disuruh bentuk teks saya videokan. Ya, terus teks yang saya sampaikan itu yang transkripnya itu yang saya kirim di LMS. Jadi saya sebenarnya kemarin saya membuat sebuah channel namanya Fajar Penggerak. Itu adalah kumpulan tugas-tugas saya. Belum ya ada, cuman videonya masih saya unlist. Nah, di situ termasuk yang kemarin itu saya publish di situ. Nah, agar nantinya saya punya histori sehingga ketika dokumentasi portofolionya nanti digital, saya tinggal attach saja. Sehingga di situ video tapi ya bisa diambil transkripnya. Teksnya. Nah, itu planning saya yang di sesi akhir untuk portofolio digital. Nah, itu lahir sih Pak sebenarnya. Oh ya. Tapi kalau panjenengan sudah membuat berarti sudah bisa dimainkan. Rencana komponen-komponen yang ada di portofolio digitalnya kemarin, rencana yang akan jenengan masukkan apa saja selain profil itu pasti portofolio. Itu yang dicontohkan kemarin tapi saya plus. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi contoh kemarin itu kan ada apa-apa tapi saya saya plus. Misalnya bisa saja nanti saya per modul ini modul 1.1, modul 1.2, 1.3 atau apa
apa nanti tergantung dari saya juga belum bisa eksplorasi next modul. Next modulnya saya belum tahu kayak apa. Nanti dimodelkan. Berarti kan jenengan ini dalam hal IT karena berarti sudah apa nih lebih menguasai daripada Insyaallah. Ini saya juga menawarkan Pak, sekalian saja teman-teman CGP yang lain itu pengen ngumpul bareng, pengen belajar bareng. Seperti kemarin di lokal karya orientasi kayak saya di prank gitu. Padahal kan angan-angan saya seperti di kelas lain juga ada Bu Wiwin, jenengan itu Pak Bu Wiwin. Bu Wiwin. PGRI juga saya bikin. Oh, Nah, itu kan beliau juga insya Allah sudah bisa. Kemarin ya sama teman-teman PP lain itu kita bisa belajar bersama dengan teman-teman misalnya touring, kita langsung minta ke saya, nyuruh tolong Bu dipastikan ke Pak Fajar karena bisa kita pengen touring. Ya kita bedakan karena itu apa namanya, kalau mungkin satu kali itu mungkin untuk pengenalan, karena nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, untungnya kita ada grup sharing itu, nah kita bisa lewat itu. Setidaknya dasarnya sudah ada, Bapak Ibu guru nanti tinggal mengikuti. Iya, jadi kita tetap butuh satu kali luring atau mungkin lebih, atau mungkin ketika tidak harus sebelum lokal karya satu, Bapak. Oh ya. Sesudah atau mungkin pas liburan atau ya kita teman-teman menyesuaikan jadwal. Kemarin kelas 27A juga minta seperti itu. Ya ini kan ya meskipun apa nih, ini kan juga yang namanya program PGP ini kan juga ajang untuk kita belajar bersama. Dari diskusi-diskusi di kelas elaborasi, kemudian kelas diskusi kemarin kan akhirnya banyak ide-ide yang sebenarnya tidak kita bayangkan bagus ya. Itu manfaatnya kan bingung atau Bapak nih. Kemarin saya tanya Bunita manfaat, ya mungkin panjangnya bisa menggambarkan manfaat dari diskusi selama 21 diskusi dan hari itu menurut panjangan kelasnya sudah hidup atau tidak sama dengan di kelas kita bisa berdebat-debat lainnya itu gimana? Yang jelas memang konsepnya berbeda karena kita bilang satu frekuensi, keinginan untuk berubah bersama-sama. Terkait ide ini memang saya setuju, banyak sekali ide-ide ya apa namanya, bisa dibilang untuk saya sendiri itu Bang, atau kalaupun sudah ada ternyata ada yang bisa mengembangkan lebih baik menurut saya. Itu semua yang menarik untuk saya karena saya orang teknis, orang IT. Kami menganggap simpel gitu. Jadi karena kami juga, saya sendiri merasa bahwa yang namanya ide itu jauh lebih mahal daripada keterampilan. Salah satunya begitu. Karena pencetus ide, salah satunya kemarin saya ngirim surat itu ke salah satu teman karena yang mencetuskan ide menggambar di tembok itu beliau, bukan saya. Nah, barulah ya sudah kita pakai itu, sekarang kita konsepkan seperti apa. Akhirnya jadilah presentasi yang kemarin. Jadi saya sangat senang berada di kelas ini lingkungan sama. Ini lingkungan yang tumbuh berkembang karena saya tidak tahu di kelas lain. Saya pasti yakin ada kelas-kelas tertentu yang mohon maaf orang yang resisten atau antipati dengan pasti ada, tapi mereka akan kalah dengan orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Kelas penggerak berbeda ketika masuk ke sini, maka itu akan terbalik. Maka kita nantinya yang menjadi apa ya? Iya, jadi minoritas di situ. Nah, ini kan kita di mayoritas di kelas ini. Di kelas ini. Bukan minoritas, promotor. Oke, itu bahasa yang bagus. Promotor. Saja kita kan sudah punya backing kepala sekolah sudah mendukung ya supaya negatifnya dihilangin, bukan minoritas, promotor itu aja. Ya, kata yang baik. Kata disebut memikirkan kata pioner. Iya, pioner juga bisa, pioner promotor boleh. Jadi kita yang mengawal. Ya memang perubahan itu berat, ya kan. Jadi tapi dengan ini tadi dari alur merdeka itu kan korelasinya sangat erat. Mental kita dibentuk untuk menjadi pemimpin pembelajaran, dan kalau kita kembali ke sekolah, insya Allah karena dengan pemimpin sekolah kita akan kita belum melakukan pembelajaran sampai mobilitas. Berarti kan beliau juga ingin berubah, bisa malah tadi bilangnya 110%
mendukung Pak Joni sama Pak Fajar untuk menyelesaikan dan menerapkannya dulu. Jadi pun cocok. Alhamdulillah, insyaallah. Berarti untuk kompetensi penerapan filosofi modul belajar dengan berat nomor 1.1 sudah tidak ada masalah Pak. Insyaallah, saya malah bersyukur begitu. Jadi modul 1.1 itu benar-benar mencuci otak saya. Bahasa ekstrim saya itu benar-benar mencuci otak. Kenapa Pak bisa mencuci otak? Ya karena saya ini bukan orang pendidikan. Kalau saya adalah satunya teknik, keduanya teknik, semuanya itu teknik. Dimana bisa dibilang saya itu minim sekali pemahaman tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran selama ini yang saya lakukan, ya pembelajaran yang layaknya dilakukan guru normal. Normal saja saya. Jadi guru penggerak ini dibilang gak normal ya tidak apa-apa. Tapi ini adalah apa itu? Guru yang naik kelas. Kalau yang naik kelas sekarang siswanya, maka guru penggerak itu adalah guru yang naik kelas. Yang dulu cara berpikir saya seperti itu, sekarang saya lebih apa ya, lebih harus bisa memahami gimana cara berpikirnya. Yang tadinya ya kita bahasa saya begitu. Bahkan ada teman-teman guru kemarin bilang ke saya, tanya, ini kok punya guru penggerak di otak, jadi Pak bilang di otak, bisa doktrin hal yang besar. Jadi doktrin itu memerlukan saya melakukan perkara sekolah ini ada hambatan apa? Untungnya saya itu punya kekuasaan penuh di kelas saya, di kelas saya. Semuanya punya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Ini harus jadi kekuatan kita. Yang lain tidak melakukan, kita masih punya kekuasaan di kelas dan mata pelajaran. Mungkin ini yang bisa jadi penyamangan untuk semua. Sehingga kalaupun ada ini kelas saya begini. Nah, kalau saya seperti itu, sehingga idealisme kita tuh setidaknya terbentuk dari program seperti itu Bu. Berarti sudah kuat sekali keinginan Anda untuk menyelesaikan program ini sampai selesai. Insya Allah. Dan menerapkannya untuk anak-anak. Yang perlu diperbaiki lagi hanya yaitu tadi mungkin menguatkan komitmen untuk meneruskan program apapun yang terjadi nantinya di kurikulum kebijakan politik yang akan terjadi, kita tetap konsisten dengan program. Saya meyakini seperti itu jadi salah satu konsistensi saya. Insya Allah. Kira-kira untuk pendampingan selanjutnya yang diperlukan itu kayaknya sudah lengkap semua jenengan. Saya itu kadang ini Bu, jadwal. Salah satu tantangan saya secara pribadi adalah waktu. Jadwal saya berada di beberapa lembaga namun satu salah satu sehingga apa ya mencocokkan waktu itu yang itu saja sih sebenarnya saya kalau bisa insya Allah termasuk nanti kita agendakan waktu itu. Tugas kami selaku PP mungkin lebih banyak ke mengingatkan. Ya itu maksud saya. Itu Bu. Mengingatkan jaringan Pak, waktunya pikiran Pak, begini gini. Iya. Ya kayak kemarin tuh alhamdulillah saya diingatkan. Yang apa ngirim itu loh Bu. Misalkan. Maksudnya gimana? Terus ya yang terutama di deadline tugas. Iya. Kadang saya tahu ternyata nanti malam, saya tahu itu habis Isya, nanti malam itu harus sudah dilakukan. Nah seperti itu. Kalau kendala atau batas akhir pengiriman di LRS itu insya Allah kalau ada yang mengalami sama lupa atau tidak mengingatkan itu bisa menyampaikan ke saya atau pasien. Nanti admin akan memberi kesempatan itu yang saya alami ketika pengawalan ini. Oh alhamdulillah. Jadi kalau kami PP kemarin justru jam 12 malam itu sudah selesai semua, sudah centang dulu semua. Refleksinya itu setiap hari. Kalau jadinya kan dan teman-teman refleksinya kan mingguan. Kalau kami setiap hari, jadi sebelum jam 12 malam itu sudah harus terkirim semua. Jadi kalau kemarin ada beberapa teman yang mungkin kendala jaringan atau apa itu bisa
mungkin tidak terlalu lama, kemudian alasannya juga logis, insya Allah nanti admin. Jadi LMS itu sebenarnya apa ya Pak? Ya ilmu baru juga yang berbeda. Selama kalau di kelas dibuat seperti itu anak-anak mungkin jejak digital atau anak digital juga akan menarik juga. Tapi apa aja ada rencana tersebut? LMS itu saya sudah terapkan mulai tahun 2008. Sama jagung ini sudah punya LMS. Waktu pandemi kemarin kami pakai LMS, sudah track recordnya begitu. Cuman memang kendalanya ketika kami pakai LMS seperti itu, server itu yang harus mendukung sejumlah siswa itu bisa mengakomodasi. Nah yang mahal itu sebenarnya disewa servernya. Kalau LMS-nya itu sudah jadi persis seperti yang punya saya itu jangan pakai Moodle, itu sudah bisa. Tinggal memang kemampuan adminnya atau operator atau guru mengemas konten seperti di dalam PGP ini. Nah itu ada pelatihannya. Nah kemarin saya latih di SMP 2, 1 belum pernah. Karena saya begini, saya merasa kalau di SMP untuk bisa sampai ke LMS karena gurunya itu mintanya instan. Sementara LMS itu tidak bisa begitu karena progres belajar siswa itu di benar-benar di terakhir loh semuanya ada semuanya. Jadi kalau di LMS seperti ini saya sudah sampai di level administrator, upgrade user, tambahkan seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau misalnya tidak mau tidak apa-apa. Kalau sama teman-teman kebetulan kelompok kita lagi banyak yang bisa mengelola juga atau bagaimana, karena kan sudah zamannya gitu loh, ini kan sudah zamannya itu bedanya dengan progres itu tidak masuk kategori learning management. Progres tidak masuk, dia itu masuk kategori kolaboratif learning system. Nah kalau LMS itu learning management system, makanya ada di beberapa fitur di LMS ini yang tidak terdapat di sini, tapi yang di Google Classroom rata-rata ada. Memang ada. Nanti jenengan bisa menggunakan LMS yang daring yang sudah ada, tinggal masukkan siswanya. Nah seperti itu. Jadinya konsultasinya kok ganti Bu? Loh, enggak apa-apa. Ya ini namanya belajar. Ya sudah semua sudah tahapannya sudah jalan semua. Tapi memang apa namanya? Sebenarnya backgroundnya sudah pengalamannya sudah mungkin lebih banyak daripada saya. Mungkin kalau di program guru penggerak mungkin saya yang lebih dulu. Mungkin pengalaman di luar di IT ya kita terlibat di program guru penggerak itu kita belajar bersama, intinya di situ kita saling ya di kelas elaborasinya itu masya Allah kita ngikuti termasuk kita kemudian menyampaikan ternyata orang-orang itu sudah menyampaikan pendapat masya Allah kan itu ya jarang kita temukan kalau kita duduk masih di lembaga kita jadi konsep guru penggerak itu yang pasti belajar bersama. Saya memang menanti elaborasi next ini karena kemarin Pak Nono ini saya ketika itu saya browsing. Kak Nono ini sebenarnya itu Pak penggerak juga jika ini. Jadi saya sudah lama sama Kak Nono, sering webinar sama Kak Nono. Iya, sering webinar. Saya ini pertama kali jadi apa ya kan pembelajarannya kan wow gitu kayak kita kayak dipecut gitu terus itu. Jadi itu akhirnya saya ingat dulu yang saya lakukan apa itu ternyata ada orang yang mirip saya melakukan hal itu. Saya kurang ekstrim gitu mungkin ya. Saya harus lebih ekstrim dengan ini saya akhirnya eksplorasi saya bisa jadi sudah yang kendala jenengan hanya di manajemen waktu untuk komputer semuanya juga sudah selesai. Matur nuwun juga ilmunya. Terima kasih. Website ini tadi mungkin nanti kalau menurut panjenengan Google Set ini kurang lengkap fiturnya
kita bisa ketika nanti dengan kelompok bisa belajar bersama untuk menyimpan portfolio kita di platform lain yang mungkin menurutnya lebih lengkap, lebih bagus datanya. Jadi kan di grup Google ini kita merdeka mau menyimpan di mana saja, membuat portfolio semakin ketat. Nah harapannya nanti kan kalau anak-anak kalau kita sudah mampu membuat portfolio sendiri, harapan kedua kan anak-anak juga portfolionya akan rapi, akan dengan rapi. Kita tidak perlu isian lagi ya, cukup dari portfolio yang sana untuk menilai portfolio sehingga Google time. Tapi saya masih setuju pakai Google Site itu karena platform lain itu memang menyediakan fitur lebih banyak. Tapi untuk bisa digunakan dengan baik itu butuh pemahaman yang lebih. Tapi kalau saya melihat di Google Site ini untuk semua guru mulai tingkat SD sampai iya, sehingga dari fiturnya menurut saya itu sudah lebih cukup dari. Kalaupun nanti kepingin seperti ini, kita coba cari referensi agar itu bisa masuk di Google Site gitu kan. Ya sampun, kita ketemu lagi nanti di Lokakarya 1. Insyaallah. Jangan capek-capek berbagi dengan saya ya, karena kita nanti akan ketemu lagi pendampingan 2 sampai pendampingan 6. Dan terakhir nanti kita ketemu di Lokakarya untuk karya hasil kita mengikuti program itu. Mudah-mudahan saya selalu bisa menjelaskan ke sini. Insyaallah saya siap untuk menyampaikan yang begitu saja saya mohon pamit. Terima kasih, hati-hati di jalan. Monggo. Waalaikumsalam.